Om Swastiastu. Hello everyone. Uh, Before I start this presentation, let me introduce myself. My name is Ana Agung Ayu Putri Adniani. Um, Today I will presenting about carbohydrate metabolism. Okay, we'll move to the next slide. Uh, okay, this is a case. A 50 years old male patient presented with chronic fatigue, weight loss, and unstable blood sugar levels. Test results showed 1. Fluctuating blood glucose levels. Second, elevated blood lactate levels. The third, mild liver dysfunction and decreased activity of certain metabolic enzymes. The doctor suspects abnormalities in several carbohydrate metabolism pathways, including the Krebs cycle, gluconeogenesis, and glycogen metabolism. In addition, the patient has a history of prolonged fasting and strenuous physical activity. Jadi, di sini terdapat studi kasus di mana seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun mengalami kelelahan kronis, penurunan berat badan, dan juga kadar gula darah yang tidak stabil. Nah, hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar glukosa dalam darah itu fluktuatif. Kemudian, terjadi peningkatan laktat pada darah, gangguan fungsi hati ringan, serta aktivitas enzim metabolisme tertentu menurun. Nah, dari kasus ini dokter menduga terjadi gangguan pada beberapa metabolisme karbohidrat termasuk siklus Krebs, gluconeogenesis, dan juga metabolisme glikogen. Selain itu, pasien memiliki riwayat puasa panjang dan aktivitas fisik yang berat. Okay, this is a question. Explain the role of the citric acid cycle in energy metabolism and its relationship to the end product of glycolysis. Jadi, jelaskan peran siklus asam sitrat dalam metabolisme energi serta hubungannya dengan hasil akhir glikolisis. The citric acid cycle acts as the final common pathways for the oxidation of carbohydrates, lipid, and proteins, linked with glycolysis. The end product of glycolysis, pyruvate, enters the mitochondria and is converted into acetyl-CoA by the pyruvate dehydrogenase or PDH complex. Energy production. The cycle oxidizes the acetyl unit into carbon dioxide. The released energy is captured in reduced coenzyme NADH, FADH2, and GTP, equivalent to ATP per turn. Thus, coenzyme later enter the electron transport chain, or ETC, to generate the bulk of cellular ATP. Jadi, siklus Krebs ini merupakan jalur akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan juga protein. Hubungan dengan glikolisis, yaitu hasil akhir glikolisis adalah piruvat. Di dalam mitokondria, piruvat sendiri diubah menjadi asetil-CoA oleh kompleks piruvat dehidrogenase atau PDH. Nah, pada siklus asam sitrat ini, produksi yang dihasilkan, siklus ini mengoksidasi unit asetil menjadi CO2. Energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk koenzim reduksi, yaitu 3 NADH. 3 NADH ada 3, 1 FADH2 dan 1 GTP yang setara dengan ATP per 1 putaran. Nah, koenzim ini nantinya masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan mayoritas ATP seluler. Okay, next. Next question is, based on the case, the patient is experiencing chronic fatigue. Analysis of the relationship between Krebs cycle dysfunction and reduced energy production (ATP). Jadi yang kedua yaitu berdasarkan kasus pasien mengalami kelelahan kronis. Analisislah hubungan antara gangguan siklus Krebs dengan penurunan produksi energi atau ATP. The patient chronic fatigue is rooted in a decreased clock of the Krebs cycle. If the activity of specific metabolic
enzyme is low, as noted in the case, the production of NADH and FADH2 drops significantly. Consequently, the mitochondria proton gradient cannot be maintained, leading to inspired ATP synthesis via oxidative phosphorylation. The resulting cellular energy crisis manifests clinically as extreme fatigue. Jadi, kelainan kronis pada pasien ini terjadi karena penurunan fluks pada siklus Krebs. Nah, jika aktivitas enzim pada siklus Krebs ini menurun, seperti yang pada kasus, produksi NADH dan juga FADH2 juga akan menurun. Hasilnya, pada mitokondria, gradien proton tidak terbentuk maksimal, sehingga sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif terganggu. Sel mengalami krisis energi secara klinis bermanifestasi sebagai kelelahan ekstrim. Okay, next question. Explain the mechanism that regulate gluconeogenesis and the factors that influence it, hormones and cellular energy. Jadi jelaskan mekanisme pengendali gluconeogenesis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hormon dan juga energi sel. Gluconeogenesis, the synthesis of new glucose, is strictly regulated to prevent energy waste. Hormonal control, glucagon and epinephrine trigger gluconeogenesis during fasting. Conversely, insulin inhibits it. Allosteric controls, the key enzyme fructose 1,6 diphosphate is inhibited by fructose 2,6 diphosphate and AMP, low energy signal but stimulated by citrate. Energy status, gluconeogenesis is endogenic, requires 6 ATP. If the cell is several ATP depleted, gluconeogenesis may stall despite body's need for glucose. Jadi, gluconeogenesis ini pembentukan glukosa baru diatur secara ketat agar tidak terjadi pemborosan energi. Yang pertama, melalui hormonal control, glucagon dan juga epinephrine memicu gluconeogenesis saat gula darah rendah. Sebaliknya, insulin menghambatnya. Yang kedua, yaitu kontrol allosterik. Enzim kunci seperti fruktosa 1,6 difosfat dihambat oleh fruktosa 2,6 difosfat dan AMP sebagai sinyal energi rendah namun dipicu oleh sitrat. Yang ketiga, energi sel. Gluconeogenesis adalah proses endogenik atau membutuhkan 6 ATP. Jika sel kekurangan ATP, gluconeogenesis akan terhambat meski tubuh membutuhkan glukosa. Okay, next question. The patient has elevated blood lactate levels. Explain the role of the Cori cycle in condition and how the body compensates for it. Jadi, pertanyaan selanjutnya yaitu pasien itu menunjukkan kadar laktat dalam darah. Nah, jelaskan berdasarkan siklus Cori dalam kondisi tersebut bagaimana tubuh mengatasi hal ini. Jadi, the patient elevated blood lactate indicates anaerobic respiration due to heavy physical activity or liver dysfunction. The first one, the mechanism, the lactate produced by muscles during heavy exertion is released into the blood, taken up by the liver and converted back into glucose via gluconeogenesis. In the patient context, since the patient has mild liver dysfunction, the clearance of lactate in Cori cycle is slowed down, leading to lactate accumulation or lactic acidosis and fluctuating blood sugar levels as the liver fails to resupply glucose to the muscles. Jadi, peningkatan laktat yang terjadi pada darah pasien ini menunjukkan terjadinya respirasi anaerob yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang sangat berat dan juga kerusakan pada hati. Nah, mekanisme terjadinya hal ini yaitu di mana laktat diproduksi oleh otot ketika melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, ketika saat ini laktat ini dilepaskan ke dalam darah, kemudian dialirkan menuju hati.
Nah, di hati, laktat ini akan dikonversi menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, pada konteks pada situasi pasien ini, pasien memiliki masalah di hati, mengalami gangguan fungsi hati, sehingga tidak semua laktat ini berhasil disintesa menjadi glukosa pada proses Cori atau Cori cycle. Nah, hal ini menyebabkan akumulasi, di mana laktat ini akan terakumulasi dan kemudian menyebabkan fluktuasi gula darah. Hati gagal untuk mensuplai glukosa kembali ke otot. Okay, next question. Explain the primary function of the pentose phosphate pathway in cell and its relationship to the cell need for NADPH and biosynthesis. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan jalur pentosa fosfat dan dalam sel serta kaitannya dengan kebutuhan sel terhadap NADPH dan juga biosintesis. The PPP or pentosa phosphate pathway serve two primary non-energetic function. NADPH production used as a reducing agent in biosynthesis, for example fatty acid, and to maintain reduced glutathione levels to neutralize free radical antioxidant defense. Ribosome 5-phosphate production provides the building blocks for nucleotide DNA or RNA synthesis. Nah, jadi PPP atau pentosa fosfat ini memiliki dua fungsi utama yang tidak menghasilkan ATP. Yang pertama yaitu produksi NADPH. Di mana NADPH ini digunakan sebagai agen produksi dalam proses biosintesis, seperti contohnya pada asam lemak, dan menjaga cadangan glutathione tereduksi untuk menangkal radikal bebas atau sebagai antioksidan. Nah, yang kedua itu memproduksi ribosa 5-fosfat, di mana bahan bakunya adalah sebagai bahan baku untuk mensintesis nukleotida, yaitu DNA atau RNA. Okay, we move to the next question. Why is the pentose phosphate pathway important in tissues such as the liver and adipose tissues, and analysis of its relationship to lipid metabolism? Jadi pertanyaan selanjutnya itu analisislah jalur pentosa fosfat. Mengapa jalur pentosa fosfat penting pada jaringan seperti hati dan juga jaringan adiposa, serta analisis hubungannya dengan metabolisme lipid. Jadi this pathway is highly active in liver and adipose tissues because these tissues are centers for fatty acid biosynthesis, and lipid synthesis require a massive supply of NADPH as an electron donor. A disruption in the PPP would hinder cell repairs and the synthesis of functional lipid. Jadi jalur ini sangat aktif di hati dan juga jaringan adiposa karena jaringan ini adalah pusat biosintesis asam lemak. Nah, selain itu, sintesis asam lemak ini membutuhkan pasokan NADPH yang besar sebagai donor elektron. Gangguan pada jalur pentosa fosfat ini akan menghambat perbaikan sel dan sintesis lipid fungsional. Okay, next. Explain the process of glycogen synthesis from glucose and the psychological condition under which this process occurs. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan proses sintesis glikogen dari glukosa serta kondisi fisiologis kapan proses ini terjadi. Okay, the process start with glucose, then the glucose changes into glucose 6-phosphate, then be a glucose 1-phosphate, then UDP glucose, then be a glycogen,
catalyzed by glycogen synthesis. Jadi prosesnya ini bermula dari glukosa, kemudian glukosa ini berubah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 1-fosfat, UDP glukosa, dan akhirnya menjadi glikogen. Nah, ini terjadi atau dilakukan oleh enzim glycogen synthesis. Psychological condition occurs during the postprandial state after eating when blood glucose is high and the insulin or glucagon ratio is elevated. Jadi, kondisi sintesis glikogen ini terjadi pada kondisi postprandial atau keadaan ketika setelah makan, ketika gula darah itu tinggi dan juga insulin atau glukagon itu sedang tinggi. Oke, selanjutnya, explain the process of glycogen breakdown and how this process help maintain blood glucose level. Jadi jelaskan bagaimana proses glikogen ini terpecah dan bagaimana proses ini membantu maintain atau menaikkan kadar glukosa dalam darah. Okay, the process is glycogen is cleaved by glycogen phosphorylase into glucose 1-phosphate, which is converted to glucose 6-phosphate. In the liver, the enzyme glucose 6-phosphate release free glucose into the bloodstream. Nah, jadi prosesnya ini berawal dari glikogen yang dipecah oleh glikogen fosforilase menjadi glukosa 1-fosfat, di mana hal ini kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian di hati itu terdapat enzim glukosa 6-fosfat yang melepaskan glukosa bebas ke dalam darah. The function is maintains blood glucose homeostasis during short-term fasting or at the onset of physical activity. Jadi fungsinya adalah menjaga homeostatis glukosa darah selama puasa singkat atau di dalam aktivitas fisik. Okay, next question. Analysis of the roles of insulin and glucagon in regulating glycogen metabolism. Berarti analisislah peran dari insulin dan juga glucagon dalam regulasi metabolisme glikogen. This is an efficient on or off molecular switch. In insulin, activities glycogen synthesis, storing energy, and inhibits glycogen phosphorylase. In glucagon or epinephrine, via the CAMP second messenger system, they activate glycogen phosphorylase, breaking down glycogen to raise blood sugar during thirst or hunger. Jadi, pengendalian metabolisme glikogen ini adalah mekanisme on dan off dari yang sangat efisien. Nah, pada insulin ini mengaktifkan glikogen sintesis yang menyimpan energi dan menghambat glikogen fosforilase. Nah, selain itu glucagon atau epinephrine ini melalui mekanisme second messenger dari CAMP, mereka mengaktifkan glikogen fosforilase ini atau memecah glikogen untuk menaikkan gula darah saat stres atau saat lapar. Okay, next to the last question. Based on the case above, explain how the Krebs cycle, gluconeogenesis, the pentose phosphate pathway, and glycogen metabolism are interconnected in maintaining the body's energy balance. Jadi berdasarkan kasus di atas, jelaskan bagaimana siklus Krebs, gluconeogenesis, dan jalur pentose fosfat ini serta metabolisme glikogen saling terkait untuk meningkatkan keseimbangan energi. In this patient, there is a failure of interorgan coordination. The first one, prolonged fasting has depleted glycogen stores. Glycogenolysis is exhausted. Healthy activity triggered high lactate production. Due to liver dysfunction, the Krebs cycle and gluconeogenesis cannot convert lactate to glucose rapidly enough, causing blood sugar fluctuation. A reduced Krebs cycle enzyme prevent lactate from being fully oxidized aerobically, worsening the ATP deficit or fatigue. PPP or pentose
phosphate pathway, impairment may further exacerbate oxidative stress within the patient liver cell. Jadi, pada kasus pasien ini terjadi kegagalan koordinasi antar organ. Nah, yang pertama, riwayat puasa yang panjang. Ini menghabiskan cadangan glikogen atau glycogenolisis itu sudah habis. Nah, yang kedua yaitu melakukan aktivitas berat. Ini memicu pembentukan laktat yang sangat tinggi. Nah, karena gangguan pada hati ini, siklus Cori dan gluconeogenesis itu tidak mampu mengubah laktat yang dihasilkan pada aktivitas berat itu menjadi glukosa secara cepat, sehingga gula darah itu fluktuatif. Nah, penurunan enzim pada siklus Krebs menyebabkan laktat tidak bisa dioksidasi sempurna secara aerobik dan memperparah defisit ATP yang menyebabkan kelelahan. Nah, gangguan pada jalur pentosa-fosfat itu mungkin memperburuk kondisi stres oksidatif di sel dan hati pasien. Okay, there are some question and answer about the metabolism carbohydrate too. I'm so sorry if there's any mistakes that I do, baik itu dari segi kata-kata maupun konsep. If you have, jika Anda memiliki saran, masukan, dan juga koreksi mengenai apa yang saya presentasikan, sangat dipersilakan. Dan jika ingin berdiskusi bersama, dipersilakan untuk berdiskusi di kolom komentar. Thank you. I close it with Paramasanti. Om Santi Santi Om.